Dina Bella. Kamu akan menyampaikan hasil dari penelitian kamu. Waktu kamu tidak banyak ya, hanya 10 sampai 15 menit. Kamu sudah siap? Ya Pak, saya akan melakukan ujian skripsi dan izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang masalah pada penelitian ini ialah ketertarikan saya pada Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah. Karena laba merupakan suatu tolak ukur untuk mengukur kinerja perusahaan, yang mana laba sendiri biasa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laba tersebut dapat diukur melalui dasar aktual. Dalam laba tergantung informasi keuangan perusahaan, yang mana informasi ini merupakan hal penting bagi para investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya pengambilan keputusan inilah menjadi target sebagian segelintir orang untuk merekayasa informasi laba dengan cara menaikkan atau menurunkan hasil laba, yang mana disebut dengan manajemen laba. Dalam perusahaan, komite audit memiliki peran kunci dalam mengawasi, memantau, dan memberi nasihat kepada manajemen pengendalian akuntansi internal, serta menyiapkan laporan internal. Terjadinya praktik manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia menjadi pertanyaan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, Dewan Pengawas Syariah sendiri bertugas mengawasi jalannya suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh DSN. Untuk tujuan penelitian pada penelitian ini ialah untuk fokus penelitian pada penelitian ini ialah apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua ialah apakah aktivitas komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga ialah apakah kualitas komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Dan yang keempat, apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima ialah apakah aktivitas Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Yang keenam, apakah kualitas Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Dan yang terakhir ialah apakah kualitas audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Tujuan hasil dan pembahasannya, hasil uji deskriptifnya dapat dilihat bahwa rata-rata untuk ukuran komite audit mendapatkan rata-rata 4,10. Ini berarti bahwa rata-rata anggota komite audit dalam Bank Umum Syariah itu sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu setiap perusahaan memiliki setidaknya kurang lebih dari 3 anggota komite audit. Untuk aktivitas komite audit mendapatkan rata-rata 10,6, yang mana dalam setahun komite audit telah melakukan rapat sebanyak 10 kali pertemuan dalam setahun. Ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK juga, bahwa setiap perusahaan harus melakukan pertemuan minimal 4 kali dalam setahun. Untuk kualitas komite auditnya mendapatkan 0,90 atau 90%, yang mana 90% anggota komite audit sudah memiliki latar belakang yang sesuai pada bidangnya, yaitu memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Untuk ukuran Dewan Pengawas Syariahnya mendapatkan rata-rata 2,2, yang mana dalam Bank Umum Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariahnya beranggotakan 2 orang, yang dalam peraturan PBI bahwa setiap perusahaan harus memiliki minimal 2 anggota Dewan Pengawas Syariah. Ini berarti bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia dengan sampel
10 bank sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia. Untuk aktivitas pertemuan Dewan Pengawas Syariah mendapatkan rata-rata 11,26, yang mana dalam setahun anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat setidaknya sebanyak 11 kali dalam setahun. Untuk kualitas Dewan Pengawas Syariah mendapatkan 0,18, yang berarti 18% anggota Dewan Pengawas Syariah itu masih di bawah standar dari yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, Pak. Lalu untuk kualitas auditnya 50% perusahaan bank umum syariah yang ada di Indonesia itu sudah 50% diaudit oleh Big Four. Hasil uji hipotesis, uji coefficient determinannya yaitu 0,38, yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,30 atau sebesar 30%. Hal ini menandakan bahwa variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel ukuran komite audit, aktivitas komite audit, keahlian komite audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah, aktivitas Dewan Pengawas Syariah, dan keahlian Dewan Pengawas Syariah, serta kualitas audit. Sedangkan sisanya 70% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model regresi. Untuk hasil uji T-nya, nilai ukuran komite audit sebesar 0,2741, yang mana berdasarkan hasil perhitungan tersebut 0,2741 lebih kecil dari 0,05, maka HO diterima sehingga tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Untuk aktivitas komite audit mendapatkan nilai 0,02, yang berarti lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang mana terdapat pengaruh antara aktivitas komite audit terhadap manajemen laba. Lalu untuk keahlian komite audit mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,0137, yang mana maka HO ditolak dan HA ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel keahlian komite audit terhadap manajemen laba. Untuk ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki hasil 0,7416, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba. Lalu untuk aktivitas Dewan Pengawas Syariah mendapatkan hasil 0,020, yang mana tidak terdapat pengaruh antara aktivitas Dewan Pengawas Syariah mendapatkan hasil tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk kualitas audit mendapatkan hasil 0,06, yang mana sama juga tidak terdapat pengaruh antara kualitas audit terhadap manajemen laba. Lalu untuk uji simultannya, dari hasil uji F di atas diperoleh nilai F hitung sebesar. Halo Cindy. 4. Ya Pak. Bisa kamu persingkat lagi karena waktu kamu udah habis ya. Persingkat lagi. Pak. Secara uji simultannya bahwa variabel ukuran komite audit itu berpengaruh untuk variabel X1, X2, X3 sampai X7-nya berpengaruh terhadap manajemen laba, Pak. Hasilnya secara bersama-sama mendapatkan pengaruh. Lalu kesimpulannya, variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Untuk variabel aktivitas komite audit memiliki berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil statistik yang sudah dipaparkan menunjukkan nilai signifikan yang lebih kecil. Ini artinya pengawas syariah yang diukur oleh ukuran Dewan Pengawas Syariah, aktivitas Dewan Pengawas Syariah, dan keahlian Dewan Pengawas Syariah ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, dan kualitas audit pun tidak berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba. Untuk sarannya pada penelitian ini, saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini ialah bagi pihak GCG perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas GCG agar dapat meningkatkan kualitas perusahaan tersebut.
Bagi komite audit yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas komite audit dengan menambah jumlah komite audit yang memiliki kualitas pendidikan yang sesuai pada bidangnya masing-masing, serta menambah jumlah frekuensi pertemuan untuk komite audit dalam kurun waktu 1 tahun. Bagi Dewan Pengawas Syariah yang dijadikan sampel dalam perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariahnya dengan menambah jumlah anggota, kualitas pendidikan yang sesuai pada bidangnya masing-masing, serta untuk menambah jumlah frekuensi rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kurun waktu 1 tahun. Bagi perusahaan yang mengaudit Bank Umum Syariah dalam sampel penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit dan kualitas auditornya agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan terpercaya oleh para pembaca laporan keuangan. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel agar hasil penelitian yang lebih baik, menambah jumlah tahun serta sampel yang akan diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan memperluas jangkauan tidak hanya pada BUS, melainkan ke perusahaan yang bergerak pada bidang syariah lainnya. Baik, terima kasih pada Bapak Sabirin MAK selaku Ketua Sidang pada hari ini. Yang namanya penelitian itu kan asal katanya teliti. Jadi kamu memang harus betul-betul teliti kata per kata. Nah, kata demikian jadi demikian. Itu di kata pengantar, bisa dicek lagi. Nah, kan itu namanya ndak teliti. Berarti kalau ndak teliti ya kamu bukan seorang peneliti gitu kan? Ya Bu, maaf Bu. Terus kita mulai ya ke konten, ke isinya. Nah, berapa variabel penelitian kamu? Kan? Variabelnya itu ada 3 Bu. Apa saja itu? Komite audit, Dewan Pengawas Syariah, dan kualitas audit. Cuman untuk mengukur komite audit itu ada 3 Bu. Kita lihat dari ukuran komite auditnya. Ukuran komite audit itu dilihat dari berapa jumlah anggota komite audit dalam perusahaan tersebut Bu. Dan untuk lalu ada aktivitas komite audit itu dilihat dari jumlah rapatnya Bu, dari berapa sering para anggota komite audit melakukan rapat dalam setahun gitu. Lalu untuk kualitas auditnya, kualitas komite audit itu dilihat dari latar belakang pendidikan dari anggota komite audit. Dan untuk Dewan Pengawas Syariah pun juga sama Bu, seperti kayak komite audit. Dan kualitas audit itu dilihat dari perusahaan yang mengaudit perusahaan tersebut, apakah itu termasuk before atau enggak gitu. Dilihat dari perusahaannya. Kalau untuk variabel kualitas audit, gimana tadi dilihat dari? Iya Bu. Perusahaan yang mengaudit perusahaan tersebut apakah termasuk dalam kategori before atau bukan? Praktek manajemen laba. Apa itu praktek manajemen laba? Menurut beberapa jurnal yang telah saya baca, Bu, manajemen laba itu merupakan praktik yang mana menurunkan atau menaikkan laba dengan tujuan tertentu yang biasanya dilakukan oleh pihak manajemen gitu Bu, dengan tujuan-tujuan tertentu. Banyak motivasi dalam melakukan manajemen laba Bu, salah satunya untuk menghindari pajak. Jadi bagaimana cara mengukur praktek manajemen laba itu? Nah, itu dapat bisa kita hitung dengan melakukan model beberapa model Bu. Salah satunya yang saya gunakan itu menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi Bu untuk menghitung manajemen labanya Bu. Ada nggak kamu lampirkan data kamu? Ada Bu di lampiran tabulasi datanya tuh Bu. Ini kan hasil olah data. Itu hasil dari perusahaan. Ayo Bu. Hasil uji. Nah, terus datanya mana? Di tabulasi data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy Nabila. Tadi kan Cindy udah jelasin tentang gimana manajemen laba ya. Manajemen laba pengaruhnya variabel-variabel independen tersebut ya.
Nah, kemudian saya mau tanya, menurut Cindy, atau Cindy setuju nggak sih tentang praktek manajemen laba di bank syariah? Menurut saya tidak setuju, Bu. Karena kan sudah saya jelaskan bukan, dan dari jurnal yang sudah saya baca juga, manajemen laba kan merupakan satu tindakan memanipulasi data yang mana dengan cara menaikkan atau menurunkan laba. Walaupun tindakan tersebut memiliki tujuan-tujuan yang baik mungkin, tapi itu kan termasuk tindakan memanipulasi gitu, Bu. Menurut saya tidak setuju, Bu. Kan manajemen laba itu kan kalau misalnya kita lihat dalam praktek perbankan ya masih menggunakan standar, kan masih ada izin diperbolehkan secara sah dalam standar akuntansi keuangan ya kan di Indonesia. Nah, kalau artinya kan manajemen laba ya sah-sah aja kan digunakan di dalam lembaga keuangan. Tapi kalau jika kita masukkan unsur Islamnya gitu, bukan kan perbankan syariah, Bu, gitu, Bu. Masa maksudnya melakukan tindakan kayak gitu, Bu? Kalau dalam bisnis syariah sendiri di Indonesia tuh ada aturannya nggak sih untuk apa sih namanya standar operasionalnya? Ya kalau misalnya mereka perusahaan yang menyatakan, oh kami menggunakan prinsip syariah nih, ada nggak sih panduan dari perusahaan tersebut? Setiap perusahaan biasa memiliki itu, Bu. Dari annual report yang saya baca, Bu. Dari annual report yang saya baca tuh, Bu, mereka tidak menetapkan gitu, Bu. Setiap perusahaan tuh harus gini gitu, Bu. Gimana? Gini. Pedomannya apa? Apa, Bu? Kalau perusahaan atau bisnis yang misalnya dia mengikuti bisnis prinsip syariah, apa acuan yang harus maksudnya harus diikuti? Ada pedoman apa? Itu, Bu, peraturan dikeluarkan oleh DSN, Bu. Oleh DSN. Nah, itu kan jelas. Oke, sekarang saya mau nanya, apa peran dari komite audit? Tadi kan kamu meneliti tentang variabel X komite audit sama Dewan Pengawas Syariah ya. Nah, itu gimana sih perannya di Bank Umum Syariah untuk bisa menekan praktek manajemen laba? Kalau ya, Bu, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bu, peran dan tugas komite audit itu mereka melakukan penelaahan atau informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada publik. Lalu yang kedua, mereka melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, mereka memberikan pendapat independen dalam terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang telah diberikan. Lalu yang keempat, memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai penunjukan akuntan yang disarankan kepada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa gitu, Bu. Mereka juga melakukan penelaahan dan pelaksanaan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atau temuan auditor internal. Seperti itu, Bu. Menurut undang-undangnya, Bu. Oke. Berarti kalau misalnya di dalam hasil kamu itu auditor, berarti komite audit sama DWPS itu berpengaruh atau tidak terhadap praktik manajemen? Untuk komite audit itu berpengaruh, Bu, tapi cuman kualitas ukuran komite auditnya itu tidak berpengaruh, tapi untuk kualitas audit dan aktivitas komite auditnya berpengaruh. Lalu untuk Dewan Pengawas Syariahnya itu tidak memiliki pengaruh gitu, Bu. Ketiganya nggak memiliki pengaruh untuk Dewan Pengawas Syariah? Tidak, Bu. Kenapa tuh?
beberapa pendapat dan hasil yang saya temukan, Dewan Pengawas Syariah itu hanya digunakan sebagai regulasi bank, Bu. Hanya dijadikan regulasi bank, berarti tidak Berdasarkan pendapat, berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca dan hasil penelitian saya gitu, Bu. ada dipaparkan di bab 4? Ada, Bu. Ada. Coba saya lihat di halaman berapa? Di 106-nya, Bu. 106. Dewi. Ternyata memang tidak kamu ini ya, hiraukan hasil bimbingan dengan saya ya. Tapi sudahlah, terserah kamu, ini pilihan kamu. Kalau saya selaku pembimbing sebenarnya tidak akan meluluskan kamu sih, karena ini saya dan Bu Ferdi sudah menyarankan ini, dan ini sudah fatal. Harusnya ini tidak ada nilai seharusnya untuk kamu, karena apa, sumber data kamu salah, bab 4 kamu salah, ternyata kamu masih perkuat ya, kan saya sudah kasih kamu wanti-wanti kan. Kenapa saya sarankan kamu data panel, sudah saya kasih kamu wanti-wanti. Saya sudah sampaikan kalau ini data panel, tidak bisa pakai regresi biasa kayak gini. Makanya saya cek lagi bab 3 kamu, ternyata belum kamu rubah. Oke, mungkin dari Bu Ferdi ada yang mau ditambahkan, Bu? Perhatikan hasil ujian skripsi saudara tersebut. Dengan ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak menyatakan bahwa Cindy Nabela lulus dengan nilai B.